Halo teman-teman, nama saya Weni Mulana dengan NIM 20071139927. Saya dari jurusan Teknik Kimia S1 kelas A, Universitas Riau dengan dosen pengampu Dr. Handus Irdoni HSMS. Di sini saya akan menjelaskan ikatan kimia. Suatu atom dikatakan stabil apabila memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau golongan 8A. Kenapa harus golongan 8A? Karena golongan 8A ini memiliki konfigurasi yang subkulitnya itu terisi penuh. Di sini ada helium dengan nomor atom 2, elektron valensinya 1s2, terletak pada subkulit S dengan memiliki satu kamar dan terisi penuh oleh 2 elektron yang diwakili oleh tanda panah. Lalu ada neon dengan nomor atom 10, elektron valensinya itu 2p6. Terletak pada subkulit P dan terisi penuh oleh 6 elektron. Argon dengan nomor atom 18, elektron valensinya 3p6. Terletak pada subkulit P dengan terisi penuh oleh 6 elektron. Krom dengan nomor atom 36, elektron valensinya 4p6. Terletak pada subkulit P, terisi penuh oleh 6 elektron. Xenon, nomor atom 54, elektron valensinya 5p6, terisi penuh oleh 6 elektron juga. Dan yang terakhir radon dengan nomor atom 86, elektron valensinya 6p6, terletak pada subkulit P dan terisi penuh oleh 6 elektron. Beginilah konfigurasi subkulit dari gas mulia, di mana kita bisa melihat semua kamarnya terisi penuh oleh elektron. Lalu ada juga konfigurasi kulit gas mulia, helium 2, neon 28, argon 288, krom 28818, xenon 2881818, radon 288132188. Nah, unsur helium sampai radon dikatakan stabil karena memenuhi kaidah duplet dan oktet. Lalu apa itu kaidah duplet dan oktet? Kaidah duplet adalah atom-atom cenderung memiliki 2 elektron pada kulit terluar seperti gas helium. Di sini kita lihat teman-teman, helium memiliki elektron valensi 2. Jadi helium stabil dengan memenuhi kaidah duplet seperti yang sudah saya bikin di sini. Lalu ada kaidah oktet. Atom-atom cenderung memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya seperti pada atom gas mulia lainnya. Nah, di sini teman-teman, kita lihat neon, elektron valensinya 8, argon 8, krom 8, xenon 8, radon 8. Jadi sudah jelas sekali ya teman-teman, neon sampai radon ini stabil dengan kaidah oktet. Yang biasanya memenuhi kaidah duplet itu adalah atom-atom dengan jumlah elektron 1 sampai 5. Dan kaidah oktet itu adalah yang jumlah elektronnya lebih dari 5. Nah, jadi di alam ini belum semua unsur sudah stabil. Untuk mencapai kestabilannya, suatu unsur akan melepaskan elektron dan menerima elektron. Yang pertama kita akan bahas melepaskan elektron. Suatu unsur akan melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif yang disebut kation. Di sini kita lihat contohnya. Aluminium dengan nomor atom 13 memiliki konfigurasi 283. Nah, untuk mencapai kestabilannya, aluminium akan melepaskan 3 elektron membentuk kation Al3+. Mengapa demikian? Karena suatu unsur dalam mencapai kestabilannya akan berusaha memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan jumlah elektron yang terdekat dengannya. Jadi, kuncinya itu terdekat dengan aluminium. Nah, berarti sudah jelas yang dekat dengan aluminium itu adalah gas mulia neon dengan nomor atom 10. Jadi, aluminium akan kita buat memiliki konfigurasi seperti
neon, yaitu 28. Nah, caranya bagaimana? Ya, dengan seperti yang tadi ya teman-teman, melepaskan 3 elektron. Lalu ada kalsium dengan nomor atom 20. Konfigurasinya 2882. Nah, untuk mencapai kestabilannya, kalsium akan memiliki konfigurasi seperti argon, yaitu nomor atom 18. Nah, caranya dengan melepaskan 2 elektron membentuk kation Ca2+. Maka konfigurasi kalsium yang sekarang itu 288. Unsur yang biasanya melepaskan elektron itu adalah unsur logam, golongan 1A sampai 3A. Artinya, golongan yang memiliki elektron valensi 1 sampai 3. Lalu yang kedua dengan cara menarik elektron. Suatu unsur akan menerima elektron dari unsur lain sehingga membentuk ion negatif yang disebut anion. Contohnya, nitrogen dengan nomor atom 7 memiliki konfigurasi 25. Nah, nitrogen akan berusaha memiliki konfigurasi seperti gas neon dengan nomor atom 10. Maka dari itu, nitrogen akan menerima 3 elektron dan membentuk anion N3-. Maka yang sekarang itu konfigurasi N3- adalah 28, sudah sama seperti konfigurasi gas neon. Lalu hidrogen dengan nomor atom 1 akan menerima 1 elektron membentuk anion H-, di mana hidrogen ini memiliki konfigurasi seperti gas helium. Unsur yang biasanya menarik elektron itu adalah unsur non-logam golongan 4A sampai 7A, ya, yang dimana memiliki elektron valensi 4 sampai 7. Nah, jadi teman-teman, dari peristiwa pelepasan dan penarikan elektron inilah yang akan membentuk ikatan kimia. Lalu teman-teman, ada yang namanya penyimpangan kaidah oktet, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu spesi elektron ganjil, oktet yang tidak sempurna atau tuna oktet, dan oktet yang diperluas. Yang pertama, spesi elektron ganjil. Setelah berikatan, akan ada atom yang tidak berpasangan, contohnya NO2. Kita lihat di sini struktur Lewisnya ya teman-teman. N memiliki jumlah elektron valensi 5, sedangkan O memiliki jumlah elektron valensi 6. Untuk mencapai kestabilannya, N memberikan 2 elektron kepada O. Nah, sehingga tersisa 1 elektron di sini ya teman-teman. Dia ini sendiri. Inilah yang disebut dengan spesi elektron ganjil. Lalu oktet yang tidak sempurna. Setelah berikatan, terdapat atom yang jumlah elektronnya kurang dari 8. Contohnya, BeCl2 dan BCl3. Be elektron valensinya 2 dan Cl elektron valensinya 7. Maka dari itu Be akan memberikan 1 elektron valensinya kepada Cl dan mereka berikatan. Nah, di sini kita lihat Cl sudah mencapai kestabilannya dengan memiliki jumlah elektron valensi 8, sedangkan Be masih memiliki elektron valensi sejumlah 4. Nih kita hitung ya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah, ini artinya Be belum memenuhi kaidah oktet, karena jumlah elektron valensinya itu masih kurang dari 8. Ada juga BCl3. Cl elektron valensinya 7 dan B elektron valensinya 3. Setelah berikatan, Cl sudah memenuhi kaidah oktetnya dengan jumlah elektron valensi 8, namun Be masih kurang dari 8. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya ini masih kurang dari 8. Inilah yang disebut dengan oktet yang tidak sempurna. Nah, lalu bagaimana cara membedakan oktet yang tidak sempurna dengan spesi elektron ganjil? Caranya adalah, jika spesi elektron ganjil itu, dia mempunyai ciri-ciri yang spesifik, yaitu ada 1 elektron yang tersisa, seperti ini. Sedangkan
Oktet yang tidak sempurna itu tidak ada. Kalaupun ada, dia akan berpasangan. Tidak akan mungkin sendirian seperti spesies elektron ganjil seperti ini. Begitu ya teman-teman. Sangat mudah dipahami. Lalu yang terakhir ada oktet yang diperluas. Maaf ya teman-teman, oktet yang diperluas. Setelah berikatan, terdapat atom yang jumlah elektronnya lebih dari 8. Contohnya PCl5 dan SF6. S jumlah elektron valensinya 6. F jumlah elektron valensinya 7. Mereka berikatan untuk mencapai kestabilannya. F sudah stabil, memenuhi kaidah oktet, sedangkan S justru memiliki konfigurasi yang lebih dari 8. Mari kita buktikan sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata teman-teman, jumlah elektron valensi S itu lebih dari 8. Lalu kita coba lihat PCl5. Mari kita langsung saja hitung jumlah elektron valensi dari P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah yang disebut dengan oktet yang diperluas, karena jumlah elektron valensi atomnya itu lebih dari 8. Lalu kita masuk kepada ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan antar atom yang terjadi agar atom yang berikatan di dalamnya memiliki konfigurasi elektron stabil. Ikatan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ikatan ion atau elektrovalensi, ikatan antar molekul, dan ikatan kovalen. Saya hanya akan membahas tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah peristiwa terjadinya serah terima elektron. Jadi ada yang melepaskan elektron, ada juga yang menerima elektron. Yang menerima elektron itu biasanya adalah unsur non-logam atau disebut elektronegatif. Biasanya itu golongan 4A sampai 7A. Dan yang melepaskan elektron itu adalah unsur logam yang disebut elektropositif. Biasanya golongan 1A sampai 3A. Di sini ada pembentukan ikatan ion. Natrium dengan nomor atom 11 memiliki konfigurasi 281 dan Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi 287. Untuk mencapai kestabilannya, Na akan melepaskan 1 elektron dan Cl membutuhkan 1 elektron. Nah, maka dari itu Na akan memberikan 1 elektronnya kepada Cl. Nah, Na setelah memberikan elektronnya membentuk kation Na+ dengan konfigurasi 28 dan Cl setelah menerima 1 elektron membentuk anion Cl- dengan konfigurasi 288. Di sini kita bisa lihat struktur Lewisnya, teman-teman. Inilah yang disebut dengan ikatan ion. Lalu contoh yang kedua itu ada magnesium nomor atom 12, konfigurasinya 282 dan Cl nomor atom 17, konfigurasinya 287. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat ke struktur Lewisnya. Di sini terlihat jelas kan teman-teman ada 2 elektron valensi dan Cl dengan elektron valensi 7. Mg memberikan masing-masing elektronnya kepada Cl, seperti yang ditunjuk oleh panah. Nah, setelah memberikan 2 elektron valensinya, Mg menjadi Mg2+, dan setelah menerima elektron, Cl menjadi 2 Cl- seperti yang ada di sini. Mg2+ tambah 2 Cl- membentuk senyawa MgCl2. Seperti inilah pembentukan ikatan ion, teman-teman. Yang terakhir, saya membahas sifat senyawa ion. Yang pertama itu memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi. Berwujud padat pada suhu kamar, kristalnya keras namun rapuh, kebanyakan senyawa ion larut dalam air, dan padatannya tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya menghantarkan listrik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan.